pengen jualan langsung di TikTok. Nah, sebenarnya mana nih yang lebih bagus? Antara bikin konten atau main live. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya gue tanya nih, bagus mana konten sama live? Sebetulnya ya dua-duanya. Yang penting cuma satu, lu harus bisa bikin orang FOMO. Apa tuh FOMO? Fear of missing out. Sebenarnya FOMO ini istilah psikologi sih. Dan kalau dari orang psikologi yang gue tau, FOMO ini kayak penyakit. Tapi ya meskipun penyakit, ini tuh sekarang efektif banget buat dipakai buat jualan. Gitu kan. Nah, jadi ini dia beberapa tips buat gimana caranya biar jualan kalian laris, manis, mengenai trik FOMO. Ya. Nah, strategi ini memang sebenarnya udah banyak banget yang pakai dan efektif. Oke, yang pertama. Cara pertama adalah lu bisa main yang namanya diskon terbatas. Nah, salah satu cara buat bikin orang FOMO ya bikinlah diskon terbatas. Misalnya, diskon yang lagi pas banget momennya nih, kayak sekarang kan lagi puasa. Benar nggak sih? Jadi nih, diskon terbatas cuma jam 3 sampai jam 5 sore buat paket buka puasa. Atau flash sale yang cuma di jam segitu doang. Kenapa pakainya jam segitu? Karena lu udah sadar, ketika orang lagi mau nunggu jam puasa, buka puasa, kan mereka tuh kayak, duh, nahan ngapain ya? Gua harus ngapain ya? Nunggu nih, biar nggak kerasa. Dan salah satu cara buat ngabisin waktu adalah belanja. Ya kan? Kalau belanja keluar panas dong, nanti makin berat. Di rumah aja, kalau di rumah kan nggak kerasa banget, gitu kan. Jadi itu bisa dipakai. Yang kedua, kalian juga bisa kasih tahu penjualan secara real time. Jadi real time tuh gini, misalnya ambil live, aduh makasih kakak Andi udah beli barang aku. Itu ngasih tahu ya, ada yang check out, ada yang beli. Bahkan si TikTok sendiri sadar nggak ketika lagi live itu dimanfaatin banget dengan cara siapa baru saja check out. Siapa baru saja check out akan segera membeli barang Anda. Nah, ini adalah salah satu teknik social proof yang efektif banget. Yang bikin orang tuh kayak, aduh, si ini ngomong diskonnya terbatas. Terus ada. Aduh, itu gua kebagian. Orang jadi pada nyemplung. Itu adalah caranya. Ada lagi nih yang ketiga. Yang ketiga juga simpel. Kita bisa dengan cara nunjukin stok produk. Jadi karena strategi FOMO ini erat banget kaitannya sama orang tuh nggak mau ketinggalan, orang tuh nggak kebagian, orang tuh nggak mau kelewat. Makanya sebenarnya dengan kita nunjukin stok produk yang tersedia, makin sedikit, ini juga bakal bikin pelanggan makin berburu produk kamu loh. Misalnya, kita kasih lihat nih, lagi live. Lu lihat nih, barangnya tinggal segini guys. Tinggal 5 lagi. Baru ada yang check out 1. Makasih ya kakak udah 2. Kita kan bikin orang yang lain jadi kayak langsung, wow. Padahal yang nggak diketahui adalah di belakang 5 barang gue yang punya, itu tumpukannya masih banyak di bawah. Betul nggak? Jadi itu adalah salah satu strategi yang efektif. Nah, atau yang keempat. Nah, keempat ini kita juga bisa bikin yang namanya produk eksklusif. Produk eksklusif itu gimana sih? Nah, jadi produk ini, misalnya kita bisa bilang kayak produk ini tuh cuman dikeluarin 50 unit untuk seri A ini. Jadi orang-orang bakal berpikir, wah barangnya tuh bener-bener terbatas banget, limited banget, gua harus dapetin seri ini, apalagi kalau udah yang ngefans. Kalau yang ngefans apalagi dapat koleksi, itu kan apapun serinya pasti diambil, gitu kan. Nah, karena itu kesan eksklusif ini penting banget kalau dipakai, kalau memang bisnisnya udah running dan udah lumayan dikenal banyak orang. Tapi kalau di awal belum bisa, kalau udah tengah ini bisa, gitu ya. Nah, atau ada juga yang kedua, layanan spesial buat pelanggan pertama. Misalnya promo khusus buat pelanggan pertama, 10 orang pertama bakal dapat apa nih misalnya? Bakal dapat special gift, gitu kan. 10 orang pertama itu selain dapat produk ABCDE, 10 orang pertama ini juga bakal dapat layanan apalagi nih yang beda, sesuatu yang nggak didapetin sama orang biasa. Dan itu bakal bikin orang kayak, wow, gua pengen banget nih, gitu kan. Bahkan ini juga bisa sekedar ada salah satu ini ya, influencer yang pembeli awal dikasih di follow. Murah sih di follow, tapi kayak lu bisa bilang gua di follow artis loh. Nah, sesuatu yang efektif gitu. Jadi itu dia tadi beberapa cara alias 5 cara buat bikin penjualan kalian laku dengan manfaatin trik FOMO. Nah, gue pengen tahu nih, kalau kalian nih sering kena di mana trik FOMO ini, dan buat kalian yang masih penasaran, yang masih pengen nanya seputar Shop Tokopedia buat TikTok seller, ads atau affiliate, coba tulis di komen.